Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel Sutri Sarlika. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memori eksternal. Yang pertama yaitu tentang magnetic disk, yang mana magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu atau logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Metode pengelamatan dalam magnetic disk yang pertama yaitu metode silinder. Metode silinder merupakan pengelamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor rekord. Yang kedua yaitu metode sektor, yang mana setiap track dari rak dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah stroke area untuk banyaknya karakter yang tepat. Selanjutnya komponen magnetic disk, yang mana hard disk terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen utamanya adalah plat atau platter yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Plat ini adalah suatu cakram padat yang berbentuk bulat datar. Kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis. Selanjutnya yaitu optical disk, yang mana optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan laser untuk menulis dan membaca data, dan yang kedua dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar, dan yang ketiga yaitu dapat membaca lebih cepat. Selanjutnya jenis-jenis optical drive atau optical disk, yang mana yang pertama yaitu CD. CD merupakan jenis piringan optikal yang pertama kali muncul. Dan yang kedua yaitu DVD. DVD adalah merupakan pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasa, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. Yang ketiga yaitu Blu-ray. Teknologi Blu-ray adalah merupakan format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Dan yang keempat yaitu fluorescent multilayer disk atau VN disk, adalah jenis optical disk yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik. Selanjutnya yaitu pengertian magnetic tape, yang mana magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Sekarang masuk ke sejarah magnetic tape. Pada tahun 1950-an, magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data. Saat sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 port chart, membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer sehingga pertengahan tahun 1980-an. Selanjutnya yaitu karakteristik magnetic tape. Yang pertama, memiliki densitas atau kepadatan data, di mana data direkam dalam titik-titik magnetisasi. Yang kedua, memiliki panjang 2400 feet dan 3600 feet, ketebalan 2 mm, diameter 10,5 meter, dan lebar 0,5 inci. Dan yang terakhir, mekanisme aksesnya adalah tape drive. Sekarang masuk ke fungsi magnetic tape. Fungsi magnetic tape ialah untuk media penyimpanan, untuk alat input output, untuk merekam audio, video, atau sinyal. Dan seterusnya yaitu cara kerja magnetic tape. Data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis magnetic tape. Yang pertama reel-to-reel tape, yang kedua chadrick tape, dan yang ketiga cassette tape. Sistem blok pada magnetic tape. Data yang dibaca dari atau ditulis
tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer atau secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap. Selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan magnetic tape. Yang pertama, panjang pita yang ukurannya 600-800 meter bahkan lebih memungkinkan panjang rekaman atau durasi tidak terbatas. Yang kedua, kepadatan data tinggi. Yang ketiga, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Keempat, kecepatan transfer data tinggi. Kelima, sangatlah efisien bila semua atau kebanyakan record dan sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Materi terakhir yaitu keterbatasan magnetic tape atau bisa disebut juga dengan kekurangan magnetic tape. Yang pertama yaitu akses langsung terhadap record data lambat. Kedua, kurang ramah lingkungan. Ketiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Dan yang terakhir yaitu proses harus sekuensial atau artinya penyimpanan maupun pembacaan dilakukan secara berurutan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan hari ini mengenai memori eksternal. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa